Orang berangkat umroh aja kudu banyak bawa bekal. Nggak usah umroh, kita mau jalan ke Surabaya harus punya bekal. Nggak bawa kesasar. Sasar kita nggak bawa bekal, kebelangsak. Lu tahu mau ke Surabaya, bawa duit pas-pasan. Sampai di sononya lama lagi. Mau makan nggak punya duit, mau minum nggak punya duit, mau nginep di hotel nggak punya duit. Tapi kalau persiapan kita banyak, mau makan punya duit, mau tidur di hotel silahkan karena duitnya banyak. Itulah gambaran menuju akhirat. Maka dari itu akhirat yang abadan harus kita bekali dengan sebaik-baiknya bekal, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diimplementasikannya dengan apa takwa tersebut? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak sholat sunnah, perbanyak sedekah, perbanyak infak, dan perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Nabiul Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man Muhammad At-Tijani wa ila Nabiul Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddala alaina binailil amali min khidmatis syari'atin nabawiyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukaramin, para asatizah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus al-mukaram Al-Ustadz Herlianto SHI dan juga DKM Masjid Jami An-Nur dengan seluruh staf dan jajarannya, juga pengurus dan pencetus program Ayo Mengaji RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya, serta jamaah sekalian yang semuanya insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir
dalam rangka menjalankan suatu kewajiban yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Yang pertama, sholat maghrib secara berjamaah. Dilanjutkan kewajiban berikutnya yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan dalam rangka membuktikan keimanan kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu berharap kepada Allah ibarakati sholawat insyaallah hidup kita akan selamat, baik selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, gak terasa ini kita sudah berada di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana cuma nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari jutaan bahkan miliaran manusia menyebut nama beliau. Tidak ada satu nama pun yang disebut yang setiap hari setiap saat selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kalau nggak nyebut nama Nabi Muhammad nggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Berapa banyak orang yang salat? Maka pantas kalau salah satu buku 1000 tokoh yang terpopuler di dunia, yang diciptakan, dikaryakan oleh seorang yang bukan muslim, Karl Marx. 1000 tokoh yang berpengaruh menempatkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yang paling pertama. Subhanallah. Itu yang mengakui bukan orang yang muslim. Dalam bukunya 1000 tokoh yang berpengaruh di dunia, nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di nomor wahid. Karena biografinya, sejarahnya, kepemimpinannya, baik itu dalam bernegara, berumah tangga, yang paling sukses. Maka kita patut bangga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan menyebut nama satu kali, sholawat satu kali, Allah akan balas 10 kebaikan. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, satu kali kita bersolawat, Allah yang membalasnya 10 Allah lipat gandakan pahala, 10 Allah ampuni dosa, dan 10 angkat derajat kita. Subhanallah. Maka bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikisahkan Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tanqihul Al-Qaul mengutip cerita sebagian kaum sufi bahwa dulu ada ahli akhirat yang dunianya seorang penuh dengan ahli minum khamr atau pemabuk, namun di akhir cerita mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah karena sebab keutamaan Nabi Muhammad SAW. Seorang sufi bertanya kepada nih ahli pemabok yang mendapat derajat tertinggi di alam akhirat,
bimalnil tahadil martabatil aliyata, dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang semulia ini. Jadi ahli sufi dalam mimpinya melihat ini orang kok hidupnya di dunianya ahli mabuk, pokoknya mabok berat, mabok maning, tapi kok dia mendapat kedudukan tertinggi setelah dia wafat. Dalam kitab diterangkan, hadartu yauman majlisad dzikri pasami'tul alima yaqul man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallama wa rafa'a wajabatu lahul jannatu summa rafa'al alimu sautahu bis salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'tu sauti wa rafa'tul qaumil aswatahum wa ghafara lana jami'an fi dalikal yaumi fakana nasibi minal magfirati war rahmati anjada alayya bihadiyatin na'mati. Diterangkan, suatu hari aku menghadiri suatu majelis zikir. Nih orang mabok, yang ahli mabok dalam kitab diterangkan menghadiri majelis zikir. Lalu aku mendengar gurunya orang alim berkata, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi dan mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Lalu orang alim tadi mengeraskan suaranya, bersalawat dengan suara bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan aku dan jemaah mengeraskan suaranya sebagaimana yang dikerjakan oleh orang tersebut. Kemudian Allah mengampuni kita semua pada hari itu, maka jatah aku dari ampunan dan kasih sayangnya adalah Allah menganugerahkan kepadaku seperti ini. Jadi orang mabuk lantaran ia datang ke suatu majelis zikir dan ngikut zikir sholawat, kata gurunya kerasin sholawatnya, diskerasin. Dengan sebab sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita, orang yang setiap hari bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jangan putus harapan. Seberapapun dosa yang lalu-lalu yang telah kita perbuat, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan taubat yang sebenarnya taubat kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, karena kullu bani adamu khata'un, kata Nabi. Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa. Mungkin dulu-dulu kita khilaf ataupun kita sengaja, dan kalau saat ini kita sudah berubah, sudah bertaubat, insya Allah taubat kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Isi dengan perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena cuma solawat yang dikerjakan baik dengan mempunyai wudhu ataupun tidak, lebih-lebih punya wudhu nilainya lebih tentu. Pun dengan tidak berwudhu pun insya Allah solawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu jemaah sekalian, selain juga bersolawat, terus hidupkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kita terus mengejar kedekatan kita dengan Rasulullah dengan bil solawat, juga apa yang menjadi kesenangan Rasulullah, apa yang menjadi keseharian Rasulullah. Rasulullah tidak lepas sholat duha, ayo usahain. Rasulullah sering silaturahim, ayo usahain.
Rasulullah mengucapkan salam lebih dahulu terhadap setiap yang berjumpa dengannya. Ayo usahain. Rasulullah makannya bagaimana? Makannya duduk diawali bismillah dengan tangan kanan, begitu juga minumnya. Ayo. Karena kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, maka ia mencintaiku. Jadi bukti cinta selain enggak hanya bersolawat, bahkan kalau solawat dulang, solawat aja, solawat, tapi sholatnya tidak dikerjakan, sunnah-sunnah Rasulnya pun tidak dikerjakan, pun tidak bagus juga. Selain bersolawat, sunnah-sunnah apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, ayo terus kita hidupkan. Faqad ahabani wa man ahabani, dan barang siapa yang mencintaiku. Orang kalau udah cinta Pak, gelap, yang diingatnya pasti kekasihnya. Kita ngerasain cinta kepada seseorang pasti terbayang-bayang selalu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang dilakukan kesehariannya, itu pasti akan teringat dengan orang yang kita cintai. Maka kana ma'i fil jannah, maka ia akan bersamaku nanti di surga. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, qala Allah taala, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian, dan pasti ada dimasuki yang namanya alam kubur atau alam mahsyar. Pembeda antara yang mati, ya ini alam dunia dan alam kubur. Walaupun dia tidak dikubur, katakanlah dia mati dimakan buas atau mati tenggelam, pindah alam aja. Nah itu yang namanya kubur. Kalau kita tahu, atau kematian atau alam mahsyar, kalau kita tahu setiap hari itu manggilin kita. Dalam keterangan dikatakan ada panggilan kubur yang pertama, ana baitul wahdah. Aku adalah tempat yang sendirian. Enggak ada di kubur yang berdua. Walaupun ada, tetap sendiri-sendiri. Kan ada sering kita dengar, udah penuh, ditumpuk, tetap alamnya mah sendiri. Nanti ditanya sendiri-sendiri juga. Walaupun ditumpuk, tetap sendiri alamnya. Pas masuk alam kubur, masuk wafat, masuk alam kubur, tetap sendiri. Ana baitul wahdah, faja'alnaka munisan. Kata kubur, karena aku adalah tempat sendiri, karena di dalam kubur adalah sendiri, maka bawalah kawan dari dunia, ajak temen, gitu kata kubur tuh, ajak temen. Faja'alnaka munisan, maka bawa teman dari dunia. Mah gua, apa itu? Biqiraatil Quran. Kata kubur, aku nih tempat sendirian loh, ntar kamu ajak temen ya, gitu. Apa? Biqiraatil Quran, perbanyak baca Quran, biar di dalam kubur ada yang nemenin. Kan gak enak banget kalau sendiri. Di ruangan aja kalau sendiri gak enak, apalagi di dalam kubur. Dan penantiannya lama. Dari yang zaman Nabi Adam sampai sekarang aja belum masih di alam kubur. Karena waktunya kiamatnya belum tiba. Maka dari itu perbanyak baca Al-Quran. Surah apa aja.
Ada kan yang namanya surah Al-Kahfi sebagai penerang. Perbanyak surah Kahfi, insya Allah. Surah apa aja? Baca Yasin kan Quran. Nggak bisa baca Fatihah aja banyakin. Karena perintahnya banyak baca Quran, insya Allah. Quran yang kita baca setiap hari, setiap saat, kalau memang bisa rutin, satu hari satu ain. Kalau bisa satu juz, one day one juz, ada program tuh. Atau kalau satu hari satu juz, insya Allah satu bulan khatam. Maka bi qiraatil Quran, aku adalah alam yang dimana kalian sendirian, maka ajak teman dari dunia, yakni bi qiraatil Quran. Insya Allah Quran yang setiap kita baca akan menemani kita tatkala kita sedang sendirian di alam kubur. Yang kedua, wa ana baitul zulma, aku adalah rumah yang zulma, yang gelap. Ya bayangin Pak, dalam kubur mati lampu aja gelap, apalagi di sana nggak ada lampu, gelap, gelap banget, ketindihan. Panawiruni, maka bawalah lampu, bawalah cahaya. Apa itu? Bi qiyaumil lail, perbanyaklah sholat malam, banyakin bangun malam. Bangun malam bukan kencing dong, sholat walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir, insya Allah itu yang akan menerangi dalam kubur kita. Di alam gelap sendirian, naudzubillah, semua naudzubillah. Tapi kalau ada temen terang kan enak. Nunggunya lama, nggak ada batas waktunya, Allah yang tahu. Ya Allah, kita ketentuan aja sebulan gelap itu berasa lama, sehari atau gelap berasa lama, apalagi sendirian. Waktu kan yang lama yang sendirian. Tapi kalau ada temen serasa bentar. Maka dari itu, ayo kita hidupkan qiyamul lail, sholat malam, agar ada yang menemani, ada yang menerangi cahaya pada waktu kita di alam kubur. Yang ketiga, wa ana baitut turab, aku adalah rumah yang penuh dengan tanah. Benar, atas tanah, bawah tanah, sampai kubur. Nggak ada dipan. Maka dari itu, pahmilul furaj, maka bawa tempat tidur, bawa dipan, bawa kasur. Kasurnya apa? Bil amalis soleh, bil amalis soleh, dengan amal soleh. Maka mumpung di dunia nih, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah. Amal soleh itu kan macam-macam, silaturahim, tegur sapa, saling mengunjungi, menyingkirkan kulit pisang agar orang tidak terpleset, nyingkirin paku takut ban kena bocor. Itu merupakan salah satu amal soleh. Dan yang utama, sholat yang 5 waktu, agar kita di dalam kesempitan, di dalam himpitan tanah, ada tempat tidur yang nyaman, yang nemenin ada, yang nerangin ada, kan nyaman. Tempat tidurnya juga ada. Dan yang keempat, wa ana baitur afai, aku adalah rumahnya binatang buas. Nah ini yang lebih parah. Di dalam tanah itu apa aja ada, kalajengking, ular luwe, apa aja ada. Maka pahmilul tiryak, bawalah tameng, bawalah benteng agar kita tidak dimakan binatang buas tersebut. Bawalah tameng, mahwa
dengan sering ngucapin bismillah. Itu tamengnya. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau melakukan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah itu binatang buas yang ada dalam kubur nggak akan makan jasad kita. Maka biasakan awali dengan bismillah, sudahi dengan alhamdulillah, insya Allah hidup menjadi berkah. Kalau berkah kan enak. Berkah di dunia serba cukup. Sedikit cukup, banyak alhamdulillah. Tapi kalau nggak berkah, banyak aja kurang, apalagi sedikit. Itu udah nggak ada keberkahan berarti. Dikasih sedikit kurang, banyak kurang, gaji 10 juta, kebutuhannya 15 juta. Jadi selalu kurang. Maka dengan bismillah, insya Allah segala binatang buas yang ada di alam kubur akan ditameng atau dibentengi dengan ucapan bismillah kita yang sering kita ucapkan pada waktu kita melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, wa ana baitus su'al, munkar wa nakir. Aku adalah tempat bertanyanya malaikat munkar wa nakir. Yang terakhir. Kan sering kita tanya datang, begitu orang 7 langkah tuh malaikat datang. Maka dengan apa? Maka perbanyak ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Udah dijawab ya. Wa man nabiyuka? Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aman. Aman insya Allah. Tempat sendiri ada teman, ya ini dengan banyak baca Quran. Di tempat yang gelap ada cahaya dengan perbanyak qiyamul lail. Tempat penuh dengan tanah, karena tempatnya emang tanah, nggak ada alas, bawa dipannya. Jadi dengan amal soleh. Tempat binatang buas ada penangkalnya dengan bismillah. Dan begitu munkar wa nakir datang, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala menjawabnya lantaran kita sering melazimkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, oleh sebab kematian tidak ada jadwalnya, tidak berdasarkan abjad, maka siap-siap. Kalau tahu udah abjad, pada paling bikin hurufnya namanya dari Z dah. Zainuddin, Zulkarnain, paling kata pengennya belakangan. Tapi karena diacak, siapa aja yang keluar duluan? A ya A, Abdullah duluan, nanti Z jadi duluan juga. Buktinya Kiai Zainuddin udah dipanggil duluan. Maka persiapan karena ada salah seorang sahabat yang ketika diceritakan tentang neraka biasa-biasa saja, tapi begitu dikisahkan tentang alam kubur nangis jadi-jadinya. Kenapa ditanya? Karena kalau di bahasanya di akhirat bareng-bareng, di alam mahsyar bareng-bareng, tapi di kubur dewek sendirian, nggak ada temen. Ya Allah, nunggunya lama lagi. Maka dari itu perbanyak ibadah. Dalam hadis diterangkan kalau orang yang mukmin, orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, sering kita dengar dalam kubur laksana pengantin baru, masya Allah, nggak berasa. Ya kita sering baca Quran,
qiyamul lail, amal soleh kita kerjakan, bismillah setiap waktu kita laksanakan, dan kita wajibkan la ilaha illallah. Wah, subhanallah. Ada penerangnya, ada temennya, ada dipannya, nggak digigit oleh binatang buas, dan malaikat munkar datang, kita udah siap. Karena memang keseharian kita. Ya Allah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah mati kita husnul khotimah, bukannya su'ul khotimah. Karena mati berdasarkan kebiasaan. Kalau yang sering berbuat baik, sering ibadah, insya Allah matinya dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan baik, dan dikenang orang pun, oh orang baik itu mah. Makin kita dikatakan orang baik, makin terangkat derajat kita. Makin bersaksi orang bahwa kita adalah orang baik. Kan sering kita hada maiti min ahlil khair, ya. Itu kalau memang 10 orang yang bersaksi min ahlil khair, 40 orang maaf ahlil khair. Sering diucapkan kan setelah mensolatkan jenazah, ishadu hada maiti, kalau laki-laki ishadu hada maitati min ahlil khair, khair. Tapi hati-hati, jangan main khair-khair aja. Dia enggak khair, kita bersaksi khair, naudzubillah, cuma naudzubillah. Tanggung jawab. Kalau namanya khair mah iya khair. Tapi kan perbuatannya apakah sudah khair? Maka dari itu jemaah sekalian, ayo perbanyak berbuat baik, perbanyak ibadah, lebih-lebih perbanyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana salawatlah sebagai harapan kita satu-satunya penolong kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya katakan, ngandelin sholat belum khusyuk, ngandelin zakat apa yang mau dijakatin banda nggak punya, ngandelin puasa belum tentu diterima, ngandelin haji daftar apa yang belum panggil-panggil. Apa ngandelinnya selain sholawat kepada kita Muhammad SAW? Ayo kejar sholawat, perbanyak sholawat. 1, 10, 1, 10, 100 dikalikan 10, insya Allah dengan berlipat gandanya pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di yaumil mizan udah pasti kanannya lebih banyak atau kebaikan kita lebih banyak. Tapi kalau kita tanpa ada bekal, naudzubillah summa naudzubillah. Karena kita dalam perjalanan menuju akhirat ini perlu banyak-banyak bawa bekal. Orang berangkat umroh aja kudu banyak bawa bekal. Nggak usah umroh, kita mau jalan ke Surabaya harus punya bekal. Nggak bawa kesasar. Sasar kita nggak bawa bekal, keblangsak. Lu tahu mau ke Surabaya, bawa duit pas-pasan. Sampai di sononya lama lagi. Mau makan nggak punya duit, mau minum nggak punya duit, mau nginep di hotel nggak punya duit. Tapi kalau persiapan kita banyak, mau makan punya duit, mau tidur di hotel silahkan karena duitnya banyak. Itulah gambaran menuju akhirat. Maka dari itu akhirat yang abadan harus kita bekali dengan sebaik-baiknya bekal, yakni takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diimplementasikannya dengan apa takwa tersebut? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak sholat, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sodakoh, perbanyak infak, dan perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban, alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak pakai dipaksa kita. Walaupun awalnya kita dipaksa, tapi dengan terpaksa menjadi biasa. Dengan biasa kalau ditinggal kita merasa ada yang belum kita kerjakan. Itu suatu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati bagi jiwa yang tidak ada rasa meninggalkan kewajiban. Sholat 1 waktu ditinggalkan tanpa ada rasa kehilangan, itu karunia dari Allah, hidayat suruh mulai berkurang. Tapi kalau ninggalin mau ngaji malam minggu rasanya berat, pengennya ngaji, itu suatu hidayah.
karunia dari Allah yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya kepada kita. Itu patut disyukuri. Alhamdulillah ditambah yang sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ditinggalin merasa kita kurang. Lebih-lebih qobliyah subuh ini sebagai pahala yang begitu besar. Man sholat, dikatakan sholat as-sholatul fajri, sholat fajar, sholat subuh, sholat fajar, usolli sholat al-fajri, khairul dunya wa fiha, dunia beserta isinya untuk dia. Subhanallah, itu kan bekal kita. Yakinlah dengan sering kita qobliyah subuh, itu bekal kita. Subhanallah, suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang orang lain tidak bisa mengerjakannya, tapi kita dengan mudah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kalau ada rezeki, sedekah, infak. Kalau sedekah bedanya, sedekah nggak berupa infak, nggak berupa materi, tapi kalau infak harus ada materi. Kalau sedekah kan menyingkirkan duri, senyum, sapa, itu sedekah. Nolong orang, sedekah. Ya, nolong bukan berarti hanya uang, mengasih solusi. Orang ada yang mau minta arahin gimana nih baiknya, itu merupakan sedekah. Tapi kalau infak harus berupa uang. Infak itu ada nominalnya, kalau sedekah nggak ada nominal. Itu kita kerjakan, insya Allah. Berbuat baik, ditambah dengan perbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah yang maha pengampun akan senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan ibu bapak kita, guru-guru kita, dan para pemimpin kita. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di sisa umur ini Allah jadikan kita min ahlil khair. Mati kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, dan Allah jadikan anak-anak keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair. Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lawahum ya subhanakallahumma wa bihamdika alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.